Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Fakta Islam. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar dapat tahu video terbaru dari channel ini. Sebaiknya simak video ini sampai akhir agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Iblis memang tidak akan pernah menyerah untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada saat detik-detik terakhir dalam hidup manusia, ia akan tetap menggoda untuk menyesatkan manusia. Saat sakaratul maut, iblis datang dengan membawa 7 golongan dengan tujuan mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Tak ada yang bisa selamat dari godaan iblis ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita senantiasa harus ingat akan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Saat sakaratul maut, 7 golongan iblis penggoda manusia akan datang untuk mengajak kesesatan. Berikut 7 golongan tersebut. Iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Golongan iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan iblis yang datang menyerupai binatang kesayangan orang yang sakaratul maut. Golongan iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang sedang sakaratul maut itu. Tujuannya agar orang yang sakaratul maut itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Golongan iblis yang datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil membawakan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang yang sakaratul maut itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai wajah ibunya dan ayahnya. Golongan iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu datang sakit di sini. Karena itu, aku akan membawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa taala itu?" "Aku tidak tahu," jawab orang yang sakaratul maut itu. "Ternyata itu hanya tipuan iblis. Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala, maka patuhilah kami," ucap iblis. "Bagaimana zat Allah itu?" tanya orang yang sakaratul maut itu. "Tunggulah sebentar lagi. Dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu," jawab iblis. Ketika tirai yang berwarna-warni itu dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. "Itulah dia zat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah," kata iblis. "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah adalah benda yang sangat besar ini," ujar orang yang sedang sakaratul maut itu. Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang lalu mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Golongan iblis yang terakhir adalah yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama telah menceritakan bahwa setan mendatangi manusia pada detik-detik ajalnya dalam bentuk ibunya atau bapaknya, teman dekat atau lainnya yang sangat ia nantikan bimbingannya. Kemudian setan dalam rupa semacam ini akan mengajaknya untuk mengikuti agama Yahudi atau Nasrani atau pemikiran menyimpang lainnya. Dalam kondisi semacam ini, ada beberapa orang yang tersesat, kecuali mereka yang mendapat taufik dari Allah. Akan tetapi,
Tidak semua orang yang akan mengalaminya. Setidaknya ini menjadi pengingat kita akan bahayanya sakaratul maut. Demikianlah 7 bulan iblis yang akan menggoda manusia di saat sakaratul maut. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.